Halo, selamat datang di channel Kisah Lelaki, channel cerita kisah nyata yang mengungkap sisi lain dunia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kisah ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari kamar Jono, keponakanku. Semula aku mengira itu hanyalah perasaanku saja yang rindu akan kehadiran suamiku yang sedang berada di luar kota. Namun rupanya tidak, itu benar-benar suara Jono bersama pacarnya. Suara itu memang sedikit mengganggu, bisa dibilang memancing emosiku. Aku sungguh tak percaya, apalagi tanpa sepengetahuanku ia membawa pacarnya ke rumah. Semenjak ditinggal ayah ibunya meninggal beberapa tahun silam, Jono memang menjadi pemuda yang sedikit beda tingkahnya. Usianya 23 tahun, berbeda 3 tahun denganku. Ayah ibunya tiada karena kecelakaan lalu lintas. Dan sepeninggalan orang tuanya itu, suamiku Masro yang merupakan paman dari Jono pun membawanya untuk tinggal bersama. Awalnya Masro merasa iba kepadanya karena suamiku lah satu-satunya keluarga yang Jono miliki. Namun belakangan sikap Jono mulai berubah. Ia begitu bandel, bahkan saking bandelnya, suamiku sampai geram dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan, karena walau bagaimanapun, ia juga masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Mungkin itu pula alasannya mengapa ia sampai bersikap demikian di rumahku. Aku memang jarang ngobrol dengannya. Ibaratnya jika Jono sudah masuk kamar, ia enggan untuk keluar untuk berinteraksi. Intinya, Jono ini cuek dengan situasi di rumah. Aku sendiri menikah dengan Masro saat usiaku 27 tahun. Ia seorang duda tanpa anak dari pernikahan sebelumnya. Usia kami memang terpaut jauh, sekitar 20 tahunan. Itu pun karena aku dijodohkan oleh mendiang ibuku karena Masro memang baik pada keluargaku. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, aku berusaha melupakan keanehan itu. Dan memang selama itu pula tak ada kejanggalan lagi di rumahku. Namun di minggu berikutnya, kepergoklah Jono bersama pacarnya di saat ia membuka pintu kamarnya. Bei, kirain sepi nggak ada orang, jangan cerita pada pamannya. Kamu ini John. Bibi sendiri kan nanti yang gak enak sama pamanmu, takut dikiranya gak bisa jagain kamu, jawabku dengan nada tegas. Jono bisa jaga diri kok Bi, Bibi gak perlu ikut campur. Lagi pula ini kan rumah paman. Bibi hanya menumpang. Baiklah John kalau memang seperti itu menurutmu, sahutku sambil menunduk. Percakapan ini membuatku serba salah. Aku lantas melangkah pergi ke ruanganku yang berada di lantai 2, berusaha menenangkan diri dan melupakan ucapan Jono tadi. Sampai pada esok harinya, pagi itu aku bersantai di ruang tamu sehabis jogging bersama ibu-ibu komplek lainnya. Tentu saja banyak keringat yang dihasilkan pagi itu. Dengan menggunakan setelan jersey aku duduk sambil menonton TV, tak menyadari jika Jono memperhatikanku dari kejauhan. Bibi pagi ini cantik sekali. Habis jogging ja. Aku hanya menoleh terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun dari sorot matanya, aku paham kemana arah tujuan ucapannya. Oh ya Bi, maaf ya kalau Jono kadang marah-marah. Jono harap Bibi paham. Iya John, Bibi juga sudah lupain yang kemarin kok. Aku berusaha bersikap ramah dan melupakan hal kemarin, berharap Jono pun bisa berubah setelahnya. Selanjutnya kami ngobrol berdua tentang kuliahnya serta segala hal lainnya. Dan rupanya obrolan itu membuat kami tak canggung untuk bercanda. Keakraban kami membaik dan itu berlanjut hingga suamiku pulang dari luar kota. Tentu saja aku senang. Dan seperti biasa, pada malam harinya aku menunaikan ibadah bersama suamiku setelah lama tak berjumpa. Meskipun pada akhirnya aku sedikit kecewa, karena Masro selalu saja lebih dulu tiba di pangkalan udara daripada aku. Ditambah lagi, saat itu ia kembali menerima telepon dari bosnya yang meminta esok harinya keluar kota. Nezeb gemamku. Setelah kepergian suamiku, aku kembali menjalani hari-hari seperti biasanya. Begitu pula dengan Jono denganku. Di saat makan siang bersama, percakapan basa-basi canda tawa pun terlewati dengan ceria. Aku makin akrab, karena memang di rumah hanya kami berdua. Intinya saat itu aku berusaha untuk menjadi bibi sekaligus orang tua yang baik untuknya. Hingga suatu malam,
Tepat beberapa hari setelah kepergian suamiku. Entah kenapa saat itu aku merasa kesepian dan hampa. Aku tiba-tiba merasa kesepian melanda, bahkan sulit memejamkan mata alias insomnia. Hingga beberapa menit kemudian, tepatnya jam 10 malam, ku dengar suara motor Jono tiba di garasi. Dia baru saja pulang dari urusan kampusnya, tentunya dia kecapean. Aku lantas beranjak dan berinisiatif membuat teh, apalagi cuaca saat itu memang dingin-dinginnya. Setelah teh selesai, aku melangkah masuk setelah mengetuk pintu ruangannya. "John, ini Bibi buatin teh untuk kamu," ujarku. Nampak Jono tersenyum. Namun yang membuatku gagal fokus justru pada handuk yang digunakan. "Letakkan saja tehnya di sana, Bei." Jono menunjuk meja lalu menoleh ke arahku yang kala itu menggunakan daster biasa. Di saat aku beranjak pergi, Jono tiba-tiba berkata, "Bei, maaf ya, kemarin aku nggak sengaja lihat Bibi sama Paman. Tapi aku heran." Jono menjeda ucapannya lalu melangkah ke arahku. "Tentu saja aku dak dikduk. Sepertinya Bibi kecewa dengan Paman," sambung Jono dengan nada bercanda. "Maksud kamu apa, John?" tanyaku. "Jono ngerti kok, Bi. Jono kan sudah pengalaman. Bagaimana jika..." Jono kembali menjeda ucapannya, dan aku paham betul kemana arah ucapannya. Entah mengapa aku menjadi keluh untuk menjawab, namun belum sempat aku berkata, Jono memberi sambutan lainnya. Hal itu benar-benar jauh dari bayangan. Namun tak urung aku menyesuaikan. Rupanya, Jono ini berbeda dengan pamannya, dia satset dan tak banyak bicara. Hingga waktu yang telah ditentukan telah tiba, tugas pun teratasi pula. Seminggu berlalu keakraban kami tetap sama. Banyak waktu luang untuk sharing dan curhat seperti sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, di suatu pagi tiba-tiba suamiku jatuh sakit sehingga harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukan kantornya. Aku dan Jono pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dan dari keterangan yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar bahkan mendampingi selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, dikala aku sedang beres-beres, mendadak Jono datang menemuiku. Dan hal yang mulai kulupakan, kembali kualami. "John, Bibi datang ke pemamu," ujarku. "Nanti kita sama-sama ke sana, Bi." Hingga di akhir tugas tersebut, Jono meletakkan berkas pada tempat yang tersedia. "Kenapa harus di sana, John?" tanyaku. Jono nggak sengaja, Bi, maaf." Singkatnya, sebulan kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu aku dan Jono merawatnya. Semua berjalan seperti biasanya sampai suatu pagi, tak biasanya kepalaku pusing disertai mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. Jangan-jangan akan ada anggota baru? Suamiku tersenyum bahagia. Tentu aku mengerti apa maksudnya. Namun aku tak menjawab karena bingung. Singkat kata, sorenya aku pergi untuk memastikan kebenarannya. Dan rupanya memang benar adanya, aku hamil dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Jono. Namun ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Jono berjalan ke arahku sambil tersenyum. "Selamat ya, Bei. Akhirnya aku berhasil juga." Sontak aku terdiam bengong mendengar perkataannya. Jujur rasa khawatir membuatku tak tenang dan kebingungan. Singkat cerita, usia hamil tersebut sudah berjalan 3 bulan. Namun semua tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian hal yang tak terduga kembali kualami. Keakraban tersebut diketahui oleh suamiku. Mas Row pun kaget, bahkan saking kagetnya ia kembali jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Hingga beberapa minggu setelahnya, Mas Row pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hati ini, apalagi jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Jono, apalagi setelah ini, ia tak ada saudara siapapun lagi. Setelah pemakaman dan acara pengajian selesai, aku pun pulang ke kampung halamanku sendiri.
Dengan bimbang aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kualami, berharap di kampung aku bisa merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu dan tak terasa 9 bulan kemudian, hadirlah malaikat kecil ke dunia. Aku bahagia setidaknya ada yang menemani hari-hariku selama di sana. Alhamdulillah, ucapku sambil meneteskan air mata. Keluarga di rumah pun begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan ramai, ceria, dan bahagia. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak kaget melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. "Jono, ngapain ke sini? Dari mana kamu tahu rumah Bibi?" Tanyaku terkejut. Sekarang aku sudah berubah BI, aku sudah mandiri. Jujur Jono mencari Bibi selama ini. Jono ada pesan surat mendiang paman sebelum meninggal dulu. Batsalah Bi. Jono memberikan surat padaku sambil berkaca-kaca. Aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. Apapun yang terjadi biarlah terjadi. Aku titipkan Jono padamu, istriku. Bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku. Karena selama ini Jono tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Aku mohon kepadamu istriku, ingat amanat ini baik-baik. Setelah membaca surat itu, aku dan Jono akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis begitu pula denganku. Dan akhirnya cerita ini diketahui ibu dan kakakku. Mereka merestui kami. Hingga di bulan berikutnya kami pun meresmikannya. Sekian cerita saya. Terima